Shalom. Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan hari ini? Mari kita mau siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, Allah yang luar biasa, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang maha kuasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sepanjang hari ini Engkau memelihara kehidupan kami ya Bapa. Biarlah sore hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau terlebih rindu ya Bapa untuk berjumpa dengan setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu sore hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu suara kami nyatakan
dan di dalam Dia kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Amin.
Mari kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari nyatakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari nyatakan dengan imanmu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yes, Lord. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Nyatakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Engkau Allah penyelamat kami Tuhan. Engkau Allah penebus kami. Tiada yang seperti-Mu Yesus.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami mau menyembah Engkau. Ku menyembah dalam sujud
Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami oleh pekerjaan Roh-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu akan membebaskan kami, memberkati kehidupan kami dan mengubahkan kami. Bekerjalah Engkau lebih dalam di dalam kehidupan kami, supaya lewat kehidupan kami mengalir kehidupan yang boleh memberkati orang lain. Bapa, kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarkan Kau berbicara kepada kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, supaya kehidupan kami beroleh terang daripada-Mu. Kami serahkan jam yang indah ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita lihat dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Markus pasal yang pertama, ayat 14 sampai yang ke-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya ulangi lagi, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita lihat ya saudara, dari ayat-ayat ini ada seruan Yesus bahwa orang itu harus bertobat dan percaya. Untuk apa? Ketika mereka bertobat, mereka akan mengalami kerajaan Allah. Jadi saudara, pertobatan adalah kondisi yang mutlak untuk menerima kerajaan Allah. Sekali lagi saya ulang, pertobatan adalah sebuah kondisi yang mutlak untuk menerima kerajaan Allah. Saudara, mari kita lihat dari kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, mari lewat ayat ini kita punya definisi yang baru. Apakah yang disebut kejahatan itu? Apa saudara? Menurut saudara apa itu kejahatan? Apa? Dari ayat-ayat ini? Kejahatan itu lewat ayat-ayat ini bukan mencuri, bukan berbohong, bukan apa? Kan kita berpikir kejahatan itu ya mencuri, menyakiti teman, berbohong dan lain. Tapi coba ya, dari ayat-ayat ini mari, apa yang dikatakan kejahatan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan berkata kejahatan itu adalah mengambil jalan sendiri. Itu kejahatan. Artinya hidup menuruti keinginan kita sendiri, hidup menuruti pemikiran kita sendiri, hidup menuruti kehendak kita sendiri, itu adalah kejahatan. Coba kita lihat saudara, sebuah ayat dari Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ketika manusia bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Allah, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Lihat ya, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa sebetulnya manusia itu adalah makhluk roh.
ada roh Allah di dalam kehidupan manusia. Dan keberadaan roh Allah itu rindu menuntun kehidupan manusia. Tetapi lihat ya, manusia dikuasai oleh kedagingan. Orang yang hidup dari kedagingan itu akan melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan. Hanya itu. Dan setelah lihat ya, ada sebuah kontradiksi, ada sebuah pertentangan. Allah kepengen menuntun manusia supaya manusia itu bahagia. Tetapi manusia mau memimpin dirinya sendiri untuk beroleh kebahagiaan. Coba saudara bisa bayangkan ya. Allah itu ketika menciptakan manusia, sebelum dia menciptakan manusia, yang diciptakan terlebih dahulu namanya Taman Eden. Taman Eden itu berarti pagar sukacita. Coba saudara bisa bayangkan ya. Allah itu Allah yang luar biasa baik di dalam kehidupan kita. Dia mempersiapkan sebuah tempat yang penuh dengan sukacita sebelum menciptakan kita. Apa tujuannya? Allah punya tujuan ketika kita diciptakan maka kita akan menikmati sukacita. Artinya Allah rindu sukacitanya itu dinikmati oleh manusia. Tetapi lihat ya, manusia sekali lagi rindu mencari kesenangannya dengan jalan sendiri. Akhirnya dia melanggar perintah Tuhan dan berpikir dengan melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan. Menuruti apa yang dia lihat, apa yang dia pikir, dia akan beroleh kesenangan yang lebih. Itu hanya tipuan iblis. Ketika manusia melanggar, manusia justru kehilangan sukacita di dalam kehidupannya. Coba kembali kepada Kejadian pasal yang ke-6. Kegagalan ini diulang kembali. Manusia mengambil apa itu? Istri. Bagaimana caranya manusia mengambil istri? Menurut ayat-ayat ini. Manusia pada waktu itu mengambil istri siapa saja yang disukai oleh mereka. Jadi, oh ini cantik, aku suka, aku nikah. Gitu kira-kira. Dan kita lihat ya, Tuhan berkata rohku tidak akan selama-lamanya. Padahal Allah rindu oleh rohnya memimpin kehidupan manusia pada waktu itu untuk beroleh pasangan yang tepat. Ya. Tetapi mereka akhirnya hidup menuruti kesenangannya sendiri. Dan apa yang terjadi ketika manusia hidup menuruti keinginannya sendiri? Umurnya didiskon. Kalau saya lihat ya, sebelum pasal yang ke-6, manusia itu hidup 900 tahun, 700 tahun, 800 tahun. Tapi akhirnya didiskon ini. Diskon besar-besaran ya saudara. Dari 900 tahun jadi 120 tahun. Diskon berapa persen? Kira-kira berapa saudara? Hampir 70% ya. Ini kalau di mall ini sudah rame. Ada di sini yang mau diskon umur 70%? Ada? Ini Alkitab mengajar. Kalau kamu mau umurmu didiskon 70%, gampang hidup. Hidup sak karepmu dewe. Itu cepat itu. Lihat saudara, jadi begini ya saudara. Kita disuruh Allah, itu tidak seperti itu. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan kuasa. Dan kita ketika kita rindu mengalami kuasa kerajaan Allah, kita harus bertobat. Bertobat itu artinya apa saudara? Tidak melakukan kejahatan. Kejahatan itu apa? Kejahatan itu hidup menuruti keinginan sendiri. Hidup menuruti kehendak sendiri. Hidup menuruti pemikiran sendiri. Sekarang kita harus hidup dalam pemerintahan Allah. Kita tidak boleh hidup lagi menuruti apa yang kita lihat, yang kita senang. Tapi kita menyerahkan kepada kehendak Allah dengan percaya bahwa kehendak Allah itu jauh lebih baik dari kehendak kita sendiri. Amin. Apakah sudah percaya bahwa jalan-jalan Allah
itu jauh lebih baik daripada jalan-jalan kita sendiri. Allah tidak pernah menyesatkan kehidupan kita. Jalan-jalannya adalah jalan-jalan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, kalau kita rindu mengalami kebahagiaan, tidak ada jalan lain. Firman Tuhan berkata kerajaan Allah itu berisi damai sejahtera, sukacita, kebenaran dan kuasa. Hanya di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera. Hanya di dalam kerajaan Allah ada sukacita. Kalau saudara rindu mengalami semuanya, serahkanlah kehidupanmu untuk mulai dituntun oleh Roh Allah. Untuk mulai dipimpin oleh Roh Allah. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Mari ya saudara, kita sungguh-sungguh hari-hari ini percaya kepada Allah yang penuh kasih. Percaya bahwa Allah yang memimpin kehidupan kita akan memimpin kita kepada jalan-jalan kebahagiaan. Dengan membiarkan kehidupan kita itu dipimpin oleh Roh Allah. Nah, saya mau katakan dalam kehidupan kita, kita itu bisa dipimpin oleh dua hal. Dipimpin oleh diri kita sendiri dan dipimpin oleh Roh Allah. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengalami pimpinan Roh Allah di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40 sampai yang 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saya ulangi lagi ya. Tuhan berkata, roh itu penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ini yang ngomong Yesus ya. Kita ini banyak kelemahan. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, "Tak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam?" Dan lihat ya saudara. Kalau saya lihat kisah ini, memang akhirnya murid-murid itu tidak bisa berdoa. Mereka ketiduran terus, dibanguni tidur, dibanguni tidur. Dan ketika mereka tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, coba saudara lihat ya. Waktu Yesus mati, semua kocar-kacir, semua meninggalkan Yesus, bahkan ada yang menyangkal Yesus. Nah, ini menunjukkan begini ya saudara, bahwa roh kita tidak bisa kuat dengan sendirinya. Roh kita itu bisa kuat lewat persekutuan yang teratur, yang kita disiplin di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang rindu sungguh-sungguh mengalami kuasa kerajaan di dalam kehidupan mereka, pasti mendisiplin dengan disiplin doa yang sungguh-sungguh. Saya tidak tahu ya saudara, kapan-kapan kalau ada waktu saya akan ajar saudara. Bagaimana kita bisa menang atas dosa. Ayo, bagaimana kita bisa menang atas dosa. Dosa itu sebuah ikatan yang begitu kuat di dalam kehidupan kita, yang bertahun-tahun mendarah daging di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa dilawan dengan komitmen. Kadang orang kalau sudah jatuh dalam dosa, ya berdoa, "Tuhan, aku janji tidak melakukan lagi." Tetapi kalau saudara melihat di dalam kehidupan, semakin saudara berjanji, tidak lama lagi saudara akan jatuh kembali kepada keadaan yang sama. Nah, itu nanti ya saudara,
Apa yang bisa menyelesaikan ikatan dosa yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita? Tidak ada jalan lain selain yang namanya disiplin rohani. Dan salah satu di dalam disiplin rohani adalah disiplin doa. Jadi di dalam kehidupan kekristenan prinsipnya begini. Saudara dan saya itu tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Tetapi ketika kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri, itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami perubahan dengan membiarkan Allah mengubah kehidupan kita. Caranya, kita datang kepada Allah, kita masuk ke dalam hadirat Allah, kita datang menghampiri Tuhan di dalam doa-doa kita yang kita disiplin tiap-tiap hari. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, tangan Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita. Jadi ya saudara, jalan untuk kita mengalami kelepasan dari semua dosa, tidak ada jalan lain selain disiplin rohani. Dan yang saya mau katakan pada malam hari ini, kita mesti mendisiplin kehidupan doa kita. Tanpa saudara, kita punya disiplin doa. Sekali lagi ya, doa-doa itu sekali lagi saya mengerti ya. Sekarang kita mengerti untuk apa doa-doa itu. Doa-doa itu untuk membuat roh kita ini semakin kuat. Sehingga bisa mengalahkan semua keinginan-keinginan daging. Apakah sudah percaya bahwa keinginanmu dengan keinginan Tuhan itu jauh berbeda? Percaya? Halo? Firman Tuhan menuliskan ya, jalan kita dengan jalan Tuhan itu seperti langit dari bumi. Sama sekali tidak sama. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Dengan mendekat, melekat kepada Tuhan. Menyediakan waktu secara teratur untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan, itu adalah orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Kita tidak bisa dipimpin oleh Roh Allah tanpa kehidupan doa. Karena ketika kita tidak mau berdoa lebih lagi, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, itu sama seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Membiarkan kehidupan kita dikuasai oleh daging seperti murid-murid. Murid-murid ketika diajak Tuhan untuk berdoa 1 jam, mereka tidur. Dan ketika mereka tidak masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, akhirnya mereka tidak bisa mengikuti pimpinan roh. Mereka mengikuti keinginan-keinginan daging dalam kehidupan mereka. Dan kocar-kacir meninggalkan Tuhan. Oh, sebab itu mari malam hari ini ya saudara, saudara yang rindu sungguh-sungguh. Rindu untuk mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Langkah yang harus kita lakukan yaitu bertobat. Bertobat itu artinya menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan bukan dipimpin oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Dan percayalah saudara, saat kita bertobat dan menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Allah, kita akan mulai melihat kuasa kerajaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara saudara yang malam hari ini percaya bahwa kerajaan Allah itu adalah sebuah realita yang bisa kita alami. Dan saudara rindu untuk mengalami kuasa kerajaan itu. Mari ambil langkah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bertobat. Bertobat artinya tidak mengikuti keinginan-keinginan sendiri, tetapi belajar hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dengan mendisiplin kehidupan doa kita tiap-tiap hari. Saudara, apakah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau saudara tidak berdoa? Apa ya saudara yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika saudara tidak berdoa? Ketika kita tidak berdoa, firman Tuhan itu berkata, daging yang lemah akan menguasai kehidupan. Sehingga ketika orang-orang yang tidak suka berdoa, kehidupannya pasti tidak dipimpin oleh Roh Allah. Dan ketika kehidupan tidak dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh keinginan sendiri, itu namanya kejahatan.
Dan kejahatan adalah orang yang tidak bertobat. Dan orang yang tidak bertobat tidak bisa mengalami kerajaan Allah. Ya, itu jalan mundurnya. Jadi malam hari ini dengarkan isi hati Tuhan. Allah tidak kepengen kita tidak mengalami kerajaannya. Hanya di dalam kerajaannya kita bisa melihat kuasa Tuhan. Hanya di dalam kerajaannya kita bisa mengalami kebahagiaan, damai, sejahtera, dan kuasa. Oleh sebab itu mari saudara, tidak ada yang lebih aman selain tinggal di dalam kerajaannya. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, saudara rindu kerajaan itu nyata di dalam kehidupan. Ini bukan teori, ini bukan doktrin, tetapi ini sebuah realita yang kita bisa alami. Dan saudara mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan berkata, ayo bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah akan datang di dalam kehidupanmu. Dan engkau meresponi malam hari ini, Tuhan, aku rindu kerajaanmu lebih daripada apapun. Aku ingin kerajaanmu lebih daripada apapun. Aku rindu sungguh-sungguh bertobat. Mari saudara, sungguh-sungguh bertobat artinya serahkan kembali kehidupan ini dipimpin oleh Roh Allah. Caranya disiplin kehidupan doa. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Bangun kehidupan rohmu menjadi kuat. Sehingga kita bisa mengalahkan semua keinginan daging di dalam kehidupan kita. Setelah dalam kehidupan saya secara pribadi, kalau sudah bisa mengamati secara pribadi kehidupanmu, engkau bisa coba mulai cek. Ketika engkau meninggalkan jam-jam doamu, engkau tidak lagi mendisiplin doa-doamu, engkau tidak memelihara waktu-waktumu bersekutu dengan Tuhan, maka ya keinginan-keinginan daging itu akan menguasai kehidupanmu. Engkau akan gagal. Engkau akan mungkin berusaha, engkau tahu ini tidak boleh, ini jahat. Tetapi engkau akan terus melakukannya. Kenapa? Karena memang kita tidak berdaya. Dikatakan tadi daging itu lemah. Daging itu yang akan menguasai kehidupan kita. Dan tidak ada jalan lain untuk menang dari semua keinginan-keinginan itu selain mendisiplin doa. Disiplin doa akan membuat roh kita kuat sehingga kita akan terus bisa dipimpin oleh Roh Allah. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan mengalami kuasa kerajaan itu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, dan ada kuasa. Berapa banyak di antara saudara yang malam hari ini rindu kerajaan Allah itu menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Dengarkan isi hati Tuhan, bertobatlah. Biarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini bukan hanya saudara dengar, tetapi semua yang mendengarkan firman Tuhan akan mengalami betul-betul kerajaan Allah itu datang atas kehidupan saudara. Tidak ada kehidupan yang lebih indah selain kehidupan di dalam kerajaannya. Kerajaan Allah dikatakan itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia akan tergoncang, hanya orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Jesus. Urabahara labakai. Urarabahara labakai. Urarabahara. Jesus. Uriarara. Shabaralabala. Shabaralabala. Shararabala. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku
Berapa banyak di antara kita yang rindu mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara. Ketika kerajaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, percayalah itu kuasa yang begitu besar. Di dalam kerajaannya tidak ada sakit penyakit. Di dalam kerajaannya tidak ada kekurangan. Di dalam kerajaannya ada kuasa yang begitu besar yang disediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Tapi sekali lagi ya saudara, banyak di antara kita yang tidak masuk di dalam kerajaan itu. Karena syarat mutlak untuk masuk di dalam kerajaan itu adalah bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari kejahatan. Kejahatan itu apa? Kejahatan itu jangan hanya dibayangkan berbohong, mencuri, menyakiti orang. Kejahatan yang dimaksud oleh Alkitab adalah ketika kehidupan kita jalani menurut keinginan-keinginan kita sendiri. Menurut apa yang kita pandang baik. Sedangkan kehidupan ini didesain oleh Allah. Diciptakan oleh Allah dengan menempatkan rohnya untuk memimpin kehidupan kita. Ketika engkau tidak dipimpin oleh roh Allah, maka engkau tidak akan menikmati apa-apa di dalam kehidupan kekristenanmu. Tidak ada kebahagiaan sejati di luar kerajaan Allah. Tidak ada damai sejati di luar kerajaan Allah. Oleh sebab itu Allah rindu. Allah sangat rindu, saudara, bukan hanya Kristen. Allah rindu saudara mengalami kerajaannya. Oleh sebab itu dia berkata, ayo bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah dekat. Berapa banyak di antara saudara yang malam hari ini sungguh-sungguh mendengarkan jeritan hati Tuhan. Yang rindu untuk melihat anak-anaknya berada di dalam kerajaan itu. Hanya di dalam kerajaan Allah, tempat di mana tidak ada goncangan yang akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, saudara tahu, cara masuk di dalam kerajaan Allah, yaitu hidup dipimpin oleh roh Allah. Orang hanya bisa hidup dipimpin oleh roh Allah, kalau dia punya disiplin-disiplin doa di dalam kehidupannya. Mungkin sampai hari ini, engkau merasa kehidupanmu masih baik. Aku tidak punya disiplin doa tapi masih melayani, Pak. Saya masih oke. Uang masih ada. Sekali lagi ya saudara, jangan teruskan. Mulai bangun kehidupanmu. Karena Yesus sendiri berkata, kamu harus berjaga-jaga. Karena daging itu lemah. Dan ketika kita hidup dituntun oleh daging, itulah yang dinamakan kebinasaan. Dan kebinasaan itu namanya kebinasaan kekal. Tapi orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah akan menikmati kehidupan. Berapa banyak di antara saudara yang sadar apa yang saudara dengar pada malam hari ini. Dan mengambil keputusan bukan hanya karena ini sebuah lagu. Tetapi dari hatimu kau percaya, Tuhan, aku tidak mau hidup di luar kerajaan-Mu. Aku rindu sungguh-sungguh ada di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini menjadi doamu. Dan putuskan mulai malam hari ini. Bangun sebuah keputusan kehidupan doa yang teratur tiap-tiap hari. Yang serius. Kehidupan doa yang serius, yang sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Itu yang bisa menghancurkan semua keinginan-keinginan daging di dalam kehidupan kita. Dan membuat rohmu kuat. Saudara yang mau ambil keputusan seperti itu, mari bersama-sama saya naikkan pujian ini. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan bimbing. Pimpin langkahku setiap waktu,
Bapa, kami mau mendengarkan isi hati-Mu pada malam hari ini. Kami rindu kerajaan Allah. Kami rindu mengalaminya. Kami rindu menikmatinya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau sungguh-sungguh bertobat. Kami sadar seringkali kehidupan ini kami jalani menuruti keinginan-keinginan kami sendiri. Kami tidak membiarkan Roh-Mu yang menguasai kami dan memimpin kehidupan kami. Tetapi malam hari ini kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami tidak bisa hidup di luar kerajaan-Mu ya Bapa. Dan kami tidak ingin hidup seperti itu. Kami rindu betul-betul ada di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Di mana Engkau yang menguasai dan memerintah kehidupan kami ya Bapa. Sebab itu mulai malam hari ini kami rindu Roh-Mu yang kudus menguasai kehidupan kami. Sehingga kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Bapa, kami rindu mulai malam hari ini punya disiplin doa. Punya waktu-waktu doa yang teratur. Bukan untuk meminta-minta kepada Engkau. Tetapi disiplin doa yang membuat roh kami semakin kuat. Dan keinginan-keinginan daging kami dikalahkan lewat doa-doa. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Biarlah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku yang jadi. Biarkan itu yang menjadi doa kami tiap-tiap hari. Di kamar doa kami ya Bapa. Kami menghancurkan keinginan-keinginan kami sendiri. Dan meminta kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sangat percaya ya Bapa. Jalan-jalan-Mu lebih baik dari jalan-jalan kami sendiri. Jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang indah. Dan kami sadar ketika kami mengikuti jalan-jalan kami sendiri. Kehidupan kami pasti binasa ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa. Biarkan pujian yang kami naikkan akan menjadi kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami ya Bapa. Dan biarkan dalam pimpinan Roh-Mu kami boleh melihat kerajaan yang penuh dengan kuasa itu akan bermanifestasi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap telinga yang mendengar. Biarkan mulai malam hari ini kami boleh mengecap kenikmatan dalam kerajaan-Mu. Mengecap damai sejahtera, sukacita dan kuasa itu mengalir di dalam kehidupan kami. Kami percaya orang-orang yang mengambil keputusan untuk tinggal dalam kerajaan-Mu dengan bertobat dan dipimpin oleh Roh-Mu akan mengalami kesembuhan, kelepasan, dan berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau. Biarkan itu turun menjamah setiap kami yang ambil acara worship at home pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kerajaan-Mu yang Kau sediakan bagi kehidupan kami. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.